Diawali memercikan air di beberapa sudut, tetua adat di Keraton Sambaliung, Kabupaten Berau ini memulai ritual adat Manguati Banua. Setelahnya, Sultan bersama tokoh masyarakat berdoa bersama dan memohon dijauhkan dari mara bahaya dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Sultan Sambaliung Datuk Amir menyatakan tradisi Manguati Banua ini digelar sebagai rasa syukur. Tahun ini ritual tersebut digelar bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Berau ke-70 dan Tanjung Redep ke-213. Puncak ritual dilakukan dengan melepaskan perahu di Sungai Segah. Maknanya adalah membuang dan menghanyutkan bala dari Sambaliung. Di sini juga tidak ada masalah dengan Jawa yang lain. Kedua bersama, kemudian nanti setelah bala ketiga melepaskan perahu. Melepaskan perahu Pak ya? Melepaskan perahu dibuang. Seolah-olah kita membuang bala. Oke. Terakhir pemotongan puncak rasul? Pemotongan puncak rasul juga Pak? Ya itu. Oh. Terakhir ini melepaskan perahu. Melepaskan perahu Pak ya? Berarti ini digelar setiap mau hari jadi Berau atau gimana Pak? Ya, Oke. Di sini juga tidak ada masalah dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan tradisi semacam ini layak dilestarikan. Ia menilai tradisi tersebut memiliki keistimewaan dan layak dikembangkan untuk mendorong pariwisata. Pure. Adalah salah satu tradisi yang saya kira itu sangat bagus untuk dilestarikan, dikembangkan dan juga dipertahankan. Dan ini menjadi salah satu daya tarik baru. Bukan daya tarik baru, daya tarik unggulan, daya tarik satu unggulan. Dan harapannya seterusnya dikembangkan. Kemudian ini kan ada warna-warna Islaminya, karena ini kerajaan dari dulu memang didasarkan pada agama. Ritual Manguati Banua disertai pembukaan jembatan Sambaliung untuk kendaraan roda 4. Jembatan ini sempat ditutup akibat perawatan dan perbaikan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Peserta didik dari TK Budi Bakti Samarinda Kami siang diajarkan cara memadamkan api dengan menggunakan mesin penyemprot air. Meski belum sepenuhnya memahami alat tersebut, namun mereka cukup antusias. Guru TK Budi Bakti mengaku kunjungan ke kantor Damkar di Jalan Mula Warman sudah sering dilakukan. Kali ini mereka membawa 97 anak mulai TK 0 kecil hingga 0 besar. Tujuannya untuk memberikan pemahaman bencana kebakaran. Siapa yang di sini bawa baju batik? Sekolah mana Bu? TK Budi Bakti. TK Budi Bakti Bu ya. Ada berapa siswa yang dibawa hari ini Bu? 97 anak. 97 anak. Ini udah pertama kali atau udah sering dilakukan? Sering sih kunjungan rutin anak-anak setiap tahunnya sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, ini tujuannya apa Bu? Mengedukasi anak-anak untuk mitigasi bencana kebakaran. Kebakaran ya. Ada kesulitan nggak Bu dengan anak-anak? Kan ini masih TK Bu ya? Ya, kesulitannya mungkin pada saat bapaknya petugas menjelaskan, mereka kan banyak yang tidak konsentrasi gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang tingkat B itu yang sudah di TK besar itu semuanya pada senang. Agar anak-anak tidak merasa asing di kantor tersebut, petugas pun melakukan sejumlah permainan.
mulai dari berfoto di mobil, naik ke kabin, hingga main air semprotan dari selang pemadam. Praktek pemadaman api yang kecil, skala kecil. Jadi anak langsung mempraktekkan cara menggunakan nozzle. Cara nozzle ya. Nah, dalam kegiatan ada kesulitan nggak? Karena kan masih anak-anak TK ya. Ya, jadi kita ke anak-anak biasanya himbauannya cuma yang ringan aja, tidak yang berlebihan. Misalnya kita, woi jangan, himbauan kita pertama, biarpun kita memberikan masukan yang berlebihan juga, karena anak-anak cara menangkap juga lebih senang bermainnya. Jadi banyak kita hiburannya daripada ilmu yang terlalu berlebihan. Ada maksud juga, ya pemadamnya banyak. Damkar mempersilahkan semua guru yang ingin mengajak anak didiknya berkunjung di Damkar. Ini dinilai penting agar ingatannya tertanam tentang bahaya dan resiko kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aplikasi di tempat-tempat lain Pak Aban, seperti arahan Pak Gubernur. Nah, kemudian Diskusi penyelenggaraan pemilu 2024 yang membahas potensi kerawanan digelar di kantor Kesbangpol Kutai Timur di Sangatta. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang menggagas kegiatan tersebut menghadirkan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, hingga kelompok mahasiswa. Mengimbau dan berencana akan melakukan justru jadi uangnya teman-teman di Satpol PP untuk kemudian melakukan. Bawaslu dan KPU menilai diskusi ini sangat penting agar setiap warga memahami peranannya. Kedua lembaga ini yakin pemilu berjalan aman jika setiap warga tidak hanya peduli terhadap kandidat yang dijagokan, namun juga menjaga situasi agar tetap kondusif. Masyarakat ini berani melaporkan, tentu nanti ada tidak masyarakatnya adalah masuk ke dalam wilayah Kutai Timur. Terkait hal tersebut, Bu. Ini tentu tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini juga salah satu niatnya adalah bagaimana kemudian potensi-potensi penanggalan pemilu di Kutai Timur itu menjadi minim. Luar biasa sekali itu ini kegiatannya. Harus ada kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap suksesnya penyelenggaraan selain penyelenggara itu sendiri. Nah, dalam konteks hari ini FKDM terima kasih atas kesempatannya memberikan ruang kepada KPU untuk melakukan sosialisasi terkait tahapan, kemudian target yang ingin dicapai, dan kemudian antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses penyelenggaraan 2024. Dan Bapak Ketua Bawaslu dan seluruh Sementara Kepala Kantor Kesbangpol menilai keamanan pemilu bisa ditingkatkan dengan menerapkan kewaspadaan sejak dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu. Money politik ya. Jadi kalau di sini jelas Pak. 1 TPS saja. Nah, kemudian kita berharap itu dalam setiap tahapan dari KPU dalam pelaksanaan pemilu itu bisa diidentifikasi tahapan apa yang rawan, kemudian rawannya itu bagaimana dan bagaimana langkah kita serta partisipasi kita untuk mengatasi. Masyarakatnya adalah masuk ke dalam wilayah Kutai Timur. FKDM berharap diskusi semacam ini semakin sering digelar untuk membangkitkan semangat kebersamaan dalam upaya menjaga keamanan sekaligus menjadikan penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur dan adil. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Sudah masuk atau bagaimana? Nah, yang diatur itu justru